Baik, Ibu Bunda dan Bapak Guru, karena sudah memasuki jam 13.28, berarti sudah hampir setengah tiga. Kita akan mulai dulu karena dari Puskesmas Ibu Fori dan Bu Rosa lagi mempersiapkan materi. Baiklah, kita mulai saja acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran suara kami ya, Bun? wabarakatuh. Ya, dengar, Bu. Sehat Bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas kehadirannya dalam Zoom ya, Bun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, di mana sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, hingga kita bisa melakukan Zoom bersama dengan pihak sekolah, pihak puskesmas, dengan orang tua kelas 5, khususnya dengan perempuan. Jadi siswa-siswi kelas 5 perempuan. Baiklah, sambil kita menunggu dari puskesmas, yang saya hormati adalah Kepala Sekolah SD An-Nur Islamic Full Day School, Ibu Dr. Anda Yanti Hairiah MM. Yang saya hormati adalah bunda-bunda atau mungkin ada ayah yang ada di dalam Zoom ini, kelas 5A dan 5B yang saya hormati. Yang saya hormati adalah ibu-ibu guru dan Pak Guru yang masuk dalam Zoom bersama kita saat ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kita muliakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. baiklah. Untuk pertama, punten Ibu, saya lihat dulu. Tadi Bu Fori bilang karena sinyalnya sebentar. Sinyalnya agak kurang bersahabat di sana. Baiklah, yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Yanti Hairiah MM. Saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada siang hari ini dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun lewat Zoom. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan kita semua, sehingga nanti kita sampai bertemu di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, perkenankan saya akan menyampaikan mengapa kita melaksanakan Zoom sementara suasana atau situasi lingkungan kita alhamdulillah dalam keadaan aman-aman saja. Ya, karena ini untuk mempersingkat waktu, kemudian juga pertemuan ini kalau tidak, karena dalam suasana belajar mengajar tentunya kebetulan ruangan kami sedang disiapkan aula yang nantinya akan digunakan untuk pertemuan dengan jumlah yang cukup banyak. Kali ini lagi disiapkan, jadi kita bisa melaksanakan pertemuan lewat Zoom. Ya, pertemuan ini khususnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 6 kelas 5 khususnya orang tua siswi atau perempuan yang memang khusus kita undang untuk mendengarkan atau menjelaskan penjelasan dari pihak puskesmas tentang imunisasi HPV. Terima kasih juga untuk Ibu Fori dan Ibu Rosa dari Puskesmas Suliwer yang sudah hadir di Zoom ini. Nanti beliau akan menjelaskan apa itu imunisasi HPV yang
memang imunisasi ini benar-benar baru. Ya, yang saya tahu imunisasi HPV adalah Human Papilloma Virus, itu singkatannya. Nanti lebih jelasnya Ibu Fori dan Bu Rosa mungkin bisa menyampaikan melalui Zoom ini. Ya, kami ingin semua siswa, khususnya di sini kelas 5, atau seluruh siswa An-Nur dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini ada imunisasi baru yang akan dikenalkan oleh pihak Puskesmas Sliwer kepada kita semua, khususnya untuk untuk putri kita di kelas 5. Ya, semoga dengan adanya imunisasi ini putri kita khususnya yang di kelas 5 tentunya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kemudian juga fisik dan mentalnya juga dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan kami dengan adanya pertemuan ini yaitu untuk menjelaskan atau sosialisasi tentang imunisasi HPV bisa memperjelas kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini mewakili putri kami di kelas 5. Mudah-mudahan nanti penjelasan atau sosialisasi dari pihak Puskesmas Sliwer bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Sehingga nanti bisa mengikutsertakan imunisasi ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti atas sambutannya. Ya, memang saat ini kita memang melakukan Zoom bersama orang tua siswi kelas 5 yang berkaitan tentang sosialisasi imunisasi HPV. Kepada mungkin biar mempersingkat waktu kepada Ibu Fori atau Bu Rosa, sudah hadir di tengah-tengah kita kah? Bu Fori? Sinyalnya? Oke, ya sudah siap. Alhamdulillah. Baik, siap. Baik. Alhamdulillah sudah bisa ya Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan saya serahkan sosialisasi ini kepada Ibu Fori selaku dari Puskesmas Sliwer. Monggo Ibu. Ya. Ini nggak bisa share screen di sebelah. Bu, ini kita mau share screen tapi kayaknya perlu izin ya. Iya. Nggak apa-apa Ibu, mangga. Ini nggak bisa. Wah, Nggak bisa? Bisa. Bunda, boleh Ya, kirimkan Bu. ke saya WA, nanti saya kirim. Bisa? Oh, bisa, alhamdulillah. Sudah Monggo. muncul? Ya. Ya, sebelum Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eva, saya ucapkan yang sudah memberikan waktunya untuk kami sebagai petugas puskesmas dalam penyampaian materi HPV ini yang sudah memfasilitasi. Pertama, yang saya hormati Ibu Yanti selaku Kepala Sekolah An-Nur beserta jajaran dan ibu-ibu yang hadir ataupun bapak-bapak yang hadir di Zoom ini yang saya hormati. Saya pada siang hari ini akan berusaha menyampaikan sedikit materi tentang HPV, di mana imunisasi HPV ini adalah imunisasi yang baru kita laksanakan di SD kelas 5 ini untuk di Kabupaten Bogor. Nah,
Kenapa kita harus sosialisasi? Karena kami mengharapkan di imunisasi ini semua anak bisa mendapatkan imunisasi, tidak ada yang terlewatkan. Karena imunisasi ini menjadi sangat penting untuk anak-anak perempuan yang sebelumnya di mana imunisasi HPV ini juga sudah dilaksanakan di Jakarta dan di wilayah Tangerang ya. Jadi untuk Kabupaten Bogor baru tapi sebenarnya sudah dilaksanakan di provinsi lain sudah dimulai pada tahun 2016. Oke, kita masuk ke materi ya Ibu-ibu. Maaf Ibu sebentar ya, ditunggu. Bisa nih. Ya Ibu-ibu, sudah terlihat Bun? Sudah bisa dilihat ya? Sudah Bun. Sudah ya. Sudah. Kita pertama mengenalkan dulu apa itu HPV. HPV itu adalah Human Papillomavirus seperti tadi kata Bu Yanti, di mana dia adalah imunisasi untuk pencegahan penyakit kanker serviks. Nah, kita di sini sebelum jauh membahas tentang kanker serviksnya, ada latar belakang kenapa kita melaksanakan imunisasi HPV ini, kebijakan pemerintah, karena pada tahun 2020 sebanyak 36.633 kasus itu terdeteksi kanker leher rahim dengan tingkat kematian diperkirakan sebanyak 21.003 orang. Jadi sekitar tinggi ya Bu, dari 36.000 ke 21, hampir 70%-an ini kalau saya lihat ya kasusnya dari yang ditemukan HPV sampai dia ke kasus ke kematian. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki insiden kematian tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kasus kanker serviks ini ditemukan di Indonesia dengan perbandingan 14,4 per 100.000 penduduk. Sedangkan menurut data Globocan di tahun 2012, di mana 58 kasus baru ditemukan di Indonesia dengan 26 kematian. Kasusnya 56, kematiannya 26. Lumayan banyak, sekitar 50%-nya. Nah, di Indonesia sendiri penyebab dari kanker serviks itu adalah 95% karena human papillomavirus tersebut. Umumnya terjadi di perempuan dengan usia reproduksi. Karena kasusnya ini tinggi, itu menjadi beban ekonomi di negara kita. Jadi karena kasus kanker serviks ini sangat tinggi, beban ekonomi kesehatan pemerintah jadi meningkat. Yang tadinya pembiayaan untuk kanker rahim itu meningkat sampai 120% dari tahun 2014 ke tahun 2018. Jadi peningkatannya dalam jangka 4 tahun itu bisa meningkatkan beban kesehatan bagi pemerintah 120%. Nah, ini adalah latar belakang mengapa pemerintah mengambil kebijakan bahwa imunisasi HPV ini menjadi imunisasi bias di sekolah, yang artinya menjadi program nasional saat ini
sudah seluruh Indonesia melaksanakan imunisasi HPV ini. Saat ini program nasional pencegahan kanker serviks yang sudah dilaksanakan adalah deteksi dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA, di mana IVA ini sudah kita laksanakan di puskesmas. Pemeriksaan IVA ini dilakukan pada anak perempuan yang sudah menikah. Kemudian, untuk pencegahan kanker serviks akan semakin efektif jika dibarengi dengan upaya proteksi spesifik dengan memberikan imunisasi HPV. Jadi pencegahan IVA itu tidak kurang efektif. Makanya untuk dengan lebih mengefektifkan pencegahan kanker serviks ini, diambillah kebijakan dengan pelaksanaan imunisasi HPV. Vaksin HPV sekarang saat ini sudah ada di sektor-sektor swasta pun sudah ada, cuman mungkin di swasta berbayar. Nah, untuk yang di pemerintah, kita berikan kepada anak sekolah dengan secara gratis. Nah, untuk penambahan vaksin baru dalam program BIAS, pemberian HPV, di mana sasaran kita adalah anak perempuan kelas 5 SD dengan kelas 6. Kelas 5 SD dosis pertama, kelas 6 dosis kedua. Ini adalah tentang vaksin HPV. Vaksin HPV ini adalah vaksin pencegahan kanker serviks karena HPV tipe 16 dan tipe 18 melalui imunisasi. Nah, keberhasilan dari pemberian imunisasi HPV ini mencapai 100% jika diberikan sebanyak 2 dosis pada saat anak usia perempuan berusia 9 sampai 14 tahun. Dengan pemberian jarak interval yang dianjurkan adalah 6 sampai 15 bulan. Target global. Targetnya secara mendunia itu menurunkan angka kejadian menjadi 4/100.000 Nah, di tahun 2030 ini kita menargetkan 4/100.000 penduduk pada tahun 2030. Pada anak perempuan, 90% sepenuhnya mendapat vaksinasi HPV. Jadi kita menargetkan untuk anak di bawah umur 15 tahun, di mana dimulai 9 tahun, kita mengharapkan 90 anak mendapatkan imunisasi HPV. Untuk 70% wanita dilakukan screening kanker leher rahim dengan tes presisi tinggi pada usia 35 dan 45 tahun. Untuk yang wanita yang sudah menikah, kita targetkan 70% dilakukan screening pendeteksi dini kanker leher rahim tadi melalui pemeriksaan IVA. Kemudian 90% wanita yang diidentifikasi menderita kanker leher rahim mendapat penata laksanaan serta perawatan terhadap penyakitnya. Ini adalah dasar pelaksanaan introduksi imunisasi HPV tahun 2022 dan sampai tahun 2023. Di mana ini adalah langsung surat dari Kementerian Kesehatan, di mana bahwa ini isinya adalah bahwa setiap anak sekolah kelas 5 SD, ini nggak kecil-kecil, nggak bisa berbaca, harus mendapatkan imunisasi HPV dengan surat nomor ke MK nomor HK titik 01 titik 07 garing Menkes garing 1930 garing 2022. Ini dasar pelaksanaan kita introduksi IPV, HPV, karena adalah dasar dari Kementerian Kesehatan ya Bu. Ya. Kebijakan dan strategi pelaksanaan imunisasi HPV. Setiap anak sasaran BIAS berhak mendapatkan pelayanan imunisasi HPV
yang berguna untuk mencegah kanker serviks. Imunisasi HPV melalui kegiatan BIAS dilaksanakan 1 kali pada setiap waktu yang telah ditentukan. Penyelenggaraan imunisasi pada anak sekolah tingkat dasar atau sederajat dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektoral dalam hal tenaga, sarana, dan dana, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Keterpaduan lintas program dan lintas sektor terkait dilaksanakan melalui wadah yang sudah ada, yaitu tim pembina UKS, seluruh kebutuhan vaksin dan alat suntik dan safety box yang dibebankan pada APBN, sedangkan kebutuhan kartu imunisasi sekolah, format laporan, peralatan, dan lain-lain dapat dibebankan kepada APBD. Jadi, kebijakannya setiap anak berhak mendapatkan imunisasi HPV, khususnya kelas 5 anak perempuan. Imunisasi HPV ini diberikan dalam 2 kali. Dari setahun sekali, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelaksanaannya, semua vaksin dan dana dan sarana dibiayai oleh pemerintah. Jadi tidak ada biaya untuk orang tua siswa, tidak dibebankan biaya apa-apa dalam pelaksanaan imunisasi HPV ini. Nah, ini adalah SKB, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik tahun 2022, di mana bahwa pelaksanaan BIAS imunisasi HPV ini bukan hanya keputusan dari Menteri Kesehatan, jadi ada 4 menteri yang melakukan kebijakan. Satu adalah Menteri Kesehatan, tentunya. Kedua adalah Menteri Pendidikan. Ketiga, Menteri Agama. Keempat, Menteri Dalam Negeri. Jadi kebijakan imunisasi ini bukan hanya diambil oleh Kementerian Kesehatan. Jadi 4 menteri sudah mengambil keputusan bersama dalam pelaksanaan imunisasi HPV ini. Yang lanjut. Nah, ini adalah nanti sasaran dan jadwal. Sasaran kita dalam imunisasi HPV ini adalah anak perempuan usia kelas 5, dosis pertama, dan kelas 6 untuk dosis kedua, di mana yang disuntik anak SD atau MI sederajat. Nah, di dalam BIAS ini kita sebenarnya tidak hanya menyuntik anak kelas 5. Jadi di dalam BIAS nanti yang bulan ini sedang dilaksanakan, kita ada 2 kelas yang kita lakukan BIAS imunisasi. Kelas 1, anak kelas 1 diberikan imunisasi campak rubella di bulan Agustus ini, dan nanti di bulan November anak kelas 1 juga diberikan imunisasi DT. Untuk anak kelas 2 diberikan imunisasi TD itu di bulan November. Kelas 5. Nah, ini kelas 5 yang diberikan 2 imunisasi, di mana bulan Agustus diberikan HPV dan bulan November nanti diberikan TD. Kelas 6 diberikan HPV dosis kedua, itu di bulan Agustus. Nah, tadi saya menjelaskan HPV dosis kedua kelas 6, karena kita di tahun 2023 ini baru memulai imunisasi HPV kita, maka kita hanya memberikan anak kelas 5 dengan dosis pertama. Jadi dosis keduanya nanti diberikan bila yang kelas 5 sekarang menjadi kelas 6 di tahun depan, baru kita berikan dosis kedua. Lanjut. Nah, ini strategi menjangkau sasaran. Kita melakukan imunisasi di sekolah, kemudian kita juga bisa melakukan imunisasi di sekolah-sekolah non formal misalnya, atau ada sekolah luar biasa
Dan juga kita melakukan pendataan ke anak-anak di lingkungan tempat kerja kita apabila ada anak yang putus sekolah. Di mana anak itu berusia 11 tahun, itu akan menjadi sasaran kita untuk mendapatkan imunisasi HPV. Nah, ini adalah vaksin HPV ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Ini imunisasi HPV ini seperti ini bentuknya. Jadi dalam satu botol itu isinya satu dosis. Jadi satu botol untuk satu anak. Dengan satu jarum satu anak juga. Jadi saat vaksin ini memang dalam kondisi steril, hanya satu anak, satu vaksin, satu jarum. Nah, ini jangka pendek yang diharapkan oleh nanti setelah kita pelaksanaan HPV ini, ternyata jangka pendek ini juga bisa imunisasi HPV ini bisa menurunkan angka insiden kutil pada alat kelamin. Kemudian jangka panjangnya tentunya untuk menurunkan pencegahan prevalensi kanker serviks. Ya, ini kita masuk pada kesimpulan. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, khususnya kanker leher rahim dengan melakukan introduksi vaksin baru yaitu HPV. Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional terbukti aman dan efektif. Vaksin untuk kegiatan ini, pemberian imunisasi HPV ini kami dari pihak puskesmas, dari pihak kesehatan sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk khususnya orang tua mungkin nanti anaknya akan disuntik, di mana kesuksesan pelaksanaan HPV ini adalah bergantung kepada kemauan orang tua untuk mengizinkan anaknya diimunisasi. Terima kasih. Ada satu materi lagi ya tadi. Maaf, masih bisa dilanjut ya. Nanti selanjutnya baru bisa tanya jawab aja gitu ya Bu ya. Oke, gimana Bu Eva? Apa mau Ya. di stop dulu? Ya, lanjut aja. Lanjut Bun. dulu. Lanjut aja, Bun. Ya. Ini bisa sih. Ini bisa sih ya. Ini satu kali yang statik apa sih? Nah ini kan satu. Aku biasa nggak. No. Oke, ini adalah buku saku untuk orang tua. Mungkin sedikit info supaya nanti orang tua juga dapat gambaran seperti apa sih imunisasi HPV itu. Sebelum masuk ke kanker ke imunisasi HPV, saya menjelaskan dulu sedikit tentang kanker serviksnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam sini ada pertanyaan tentang seputaran imunisasi HPV. Kita tahu dulu apakah penyakit kanker serviks itu apa? Kanker serviks adalah kanker yang menyerang bagian terendah leher rahim atau serviks yang menonjol di puncak vagina. Jadi kanker serviks itu ini nih Bu, yang apa ya?
Nah, itu tuh. Yang ada, nah ini. Jadi ada apa tuh merah ya? Garis merah ya. Nah, ini banget. Nah, ini dia nih Bu ya. Ini serviks nih Bu ya. Yang ini serviks. Jadi kalau kita sendiri, biasanya kita suka kepegang nih kalau kita suka iseng yang apa colok. Jadi ini adalah ini kanker serviks nih ya. Serviks itu di ujungnya rahim. Nah, ini serviks mana kejadiannya di sini. Ini adalah tempat terjadinya kanker serviks. Ini adalah nah ini seperti ini kanker serviksnya seperti ini. Jadi dia tuh seperti borok Bu yang tidak sembuh-sembuh nanti kanker serviks itu. Bahkan bisa sampai mengeluarkan darah, bernanah atau berdarah kalau sudah sampai stadium lanjut. Nah, ini bagaimana penularan HPV? HPV itu bisa menular dari orang ke orang melalui anus, mulut, hubungan seksual, dan sentuhan melalui kulit lainnya. Jelasin. Nah, ini adalah sebelum orang terkena kanker serviks, biasanya diawali dengan infeksi dulu. Jadi infeksi serviksnya itu leher rahimnya kemerahan. Nah, dia akan bisa menimbulkan kanker serviks jadi seperti ini. Itu banyak apa? Luka-luka, luka-luka di sekitar leher rahimnya yang bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan, bahkan sampai bisa mengeluarkan nanah juga. Apakah faktor yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus HPV? Faktor yang dapat meningkatkan risikonya itu bisa menikah atau memulai aktivitas seksualnya pada usia dini kurang dari 20 tahun, berganti-ganti pasangan, riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, perempuan yang sering melahirkan, perempuan perokok, kemudian perempuan yang hidupnya tadi perempuan perokok ya, yang lebih perempuan perokok itu bisa mencapai 2 kali setengah untuk menjadi penderita risiko kanker serviks dibanding dengan wanita yang tidak merokok. Ya ini. Jadi diharapkan tidak menikah di usia muda, setia pada pasangan, jangan melahirkan terlalu banyak, dan jangan merokok. Apakah penyakit kanker serviks dapat dicegah? Kanker serviks dapat dicegah. Menurut Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mencegah kanker serviks karena infeksi HPV. Apa yang dimaksud dengan HPV? HPV adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV. Karena kumannya adalah kuman HPV, maka imunisasinya diberikan pun imunisasi HPV yang sama jenisnya. Siapa yang perlu mendapatkan imunisasi HPV? Yang perlu mendapatkan anak perempuan kelas 5 SD dan kelas 6 SD atau sederajat, baik di negeri maupun di sekolah swasta. Kapan imunisasi HPV diberikan? Imunisasi HPV diberikan dalam kegiatan bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus. Di mana imunisasi HPV akan diberikan? Imunisasi HPV bisa dapat diberikan di SD, DMI, ataupun sekolah sederajat.
Apakah imunisasi HPV aman? Jika ada reaksi setelah diimunisasi, apa yang harus dilakukan? Imunisasi HPV aman dan pada umumnya tidak menimbulkan reaksi sesudah pemberian imunisasi yang serius. Kalaupun ada reaksi-reaksi, ini sangat sangat kecil kemungkinannya, reaksi lokal ya Bu ya. Kemudian dari kita sudah melaksanakan imunisasi HPV dari mulai tanggal 22 Agustus, alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang melaporkan keluhan yang sangat keluhan seperti apa yang saya sebutkan ini, di mana ada reaksi kemerahan, daerah suntikan, bisa terjadi pembengkakan, bisa terjadi nyeri ringan di daerah suntikan. Tapi ini memang kasusnya sangat jarang. Dari tanggal 22 kita melaksanakan, alhamdulillah belum ada yang belum ada seperti ini. Belum ada yang mengeluhkan ke kami dari pihak puskesmas, dari sekolah belum ada keluhan yang terjadi reaksi. Nah, seandainya nanti terjadi reaksi tersebut dari pihak sekolah, silakan langsung menghubungi pihak puskesmas atau membawa anaknya ke puskesmas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua dalam imunisasi HPV? Kami dari orang tua dan guru bisa membantu memberi pemahaman tentang pentingnya imunisasi ini kepada anak perempuannya, kemudian membantu menyebarluaskan ke orang tua yang lain untuk pencegahan kanker serviks ini melalui imunisasi HPV dan memastikan bahwa anak mendapatkan imunisasi HPV sebanyak 2 dosis atau 2 kali pada saat kelas 5 dan kelas 6. Nah, sudah. Ya, mungkin itu uraian tentang HPV dari kami. Apabila mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Jadi, karena kalau imunisasi HPV ini kami berikan secara gratis dari pemerintah, kalaupun nanti ini Ibu mencari imunisasi ini di luar atau ingin mandiri, ini lumayan biayanya. Ini biaya sekitar 800 sampai 1,5 juta. Kalau misalnya kalau ingin imunisasi mandiri di rumah sakit. Jadi lumayan biayanya cukup mahal imunisasi HPV ini. Nah, sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk pemberian imunisasi HPV secara gratis. Kami berharap orang tua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kita tidak tahu penyakit tidak datang lebih awal dan tidak memberi kabar. Dia datang secara tiba-tiba. Kita tidak bisa, kalau sudah datang penyakit kita tidak dapat menolak, ya kita hanya bisa mencegah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fori selaku dari Puskesmas Bliwer. Alhamdulillah hari ini kita dapat banyak banget ilmu ya Bun dari Bunda Fori khususnya tentang imunisasi HIV ini. Monggo Bunda yang mau bertanya silakan. Kami memberikan peluang Bunda bertanya kepada Ibu Fori. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Baik. Tidak ada Bunda. Alhamdulillah sudah jelas semua ya Bun tentang sosialisasi hari ini. Atau ada yang mau bertanya silakan Bunda. Saya Bu. Silakan Bunda. Mama Rara. Baik Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan yang membuat kami sebagai orang tua apa ya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadikan jalan di hati kami. Hanya yang perlu saya tanyakan mungkin ini Bu, kalau semisalnya anak kami itu ketika hari nanti ketika mau diimunisasi ternyata kok badannya lagi sumeng atau panas itu bagaimana Bun? Apakah itu bisa terus dilanjutkan atau harus ditunda dulu begitu? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rara. Mungkin langsung dijawab sama Bu Fori. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Kalau dalam kondisi saat nanti pelaksanaan imunisasi ternyata anak dalam kondisi demam, mungkin untuk pemberian kita tunda sampai anak sehat. Nah, kalau berarti kan anak tidak mendapatkan, tapi jangan takut Bunda. Dan nanti bila anak sudah sehat, Bunda bisa bawa anak ke puskesmas, langsung saja ke puskesmas, datang hari apa saja, asal jangan hari Minggu. Silakan langsung dibawa ke puskesmas Suliwer, hari apa saja dari Senin sampai Sabtu. Jam kerja mungkin untuk imunisasi jam 8 sampai jam 11 ya. Silakan datang ke puskesmas Suliwer, kita layani. Tidak perlu membawa surat pengantar, cukup Bunda menjelaskan bahwa dari SD mana, kelas berapa, cukup itu saja. Atau bisa atau guru nanti bisa menginfokan ke ibu guru, nanti ibu guru menginfokan kembali ke kami pihak puskesmas. Jadi supaya kami bisa dapat kepastian bahwa memang siswa yang datang adalah murid SD Anur kelas 5 SD. Mungkin itu. Terima kasih Ya. Ibu. Terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah. Ada solusinya ya Bun? Takutnya Ya. nanti anak-anak lagi kurang sehat. Nanti kalau umpamanya banyak kita kolektif aja Bun. Kalau misalnya Ya. 1-2 nanti bisa langsung ke puskesmas ya Bun. Oke, siap. Oke. Ada lagi Bunda? Tadi Bunda Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya sedikit. Ini untuk program imunisasi HPV ini dari pemerintah sudah lama apa baru-baru ya, Bu? Terus apakah berarti nanti kalau kelas 5 sekarang diimunisasi dosis pertama, nanti pas dia naik kelas 6 diimunisasi lagi untuk dosis kedua. Apakah seperti itu? Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bun. Langsung Bu Eva ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung Bun. tadi Ibu bertanya kalau misalnya program ini program baru atau sudah lama ya. Kebetulan imunisasi HPV ini kalau untuk program dari pemerintah sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2016. Hanya waktu itu hanya beberapa provinsi yang ditentukan oleh pemerintah. Kita tidak tahu apa kriteria pemerintah, ya. Jadi waktu itu Jakarta sudah mulai di tahun 2016 untuk imunisasi HPV ini. Nah, karena kita di Bogor mulai baru tahun 2023 ini dapat dari pemerintah, karena itu yang menentukan kapan program ini bisa dilaksanakan, yang kapan bisa dilaksanakan, yang tahu hanya pemerintah. Jadi kita tinggal kita sebagai pelaksana melaksanakan.
kewajiban kita. Jadi imunisasi 2000 HPV ini bukan imunisasi baru di pemerintah, adalah ini imunisasi yang sudah dimulai di tahun 2016 di Provinsi Jakarta. Dan untuk anak kelas 5, sekarang betul kita berikan dosis pertama ya Bun. Nanti untuk dosis keduanya diberikan pada saat anak kelas 6 SD. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu, Kabupaten Bogor sudah diberikan oleh pemerintah ya Bu untuk melaksanakan buat anak-anak ya Bu ya. Ada lagi Bunda yang mau bertanya? Silakan Bunda. Selagi ada Bu Fori nih Bun. Monggo Bun. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bunda. Ya, saya Bunda Medari Azara kelas 5. Mau tanya, kebetulan kan Azara lagi batuk nih, tapi nggak ada panasnya, cuma batuk aja. Apakah nanti hari Rabu kalau masih batuk, apa bisa ikut vaksin? Itu aja Bu. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Langsung Bu Eva ya. Ya, untuk anak apabila dalam keadaan batuk tapi tidak ada demam, bisa kita berikan imunisasi. Yang asal tidak demam. Kalau tidak demam boleh diberikan imunisasi. HPV ini bisa diberikan pada anak yang batuk asal tidak demam. Ya, itu mungkin. Walaupun flu ya Bun? Ya, asal anaknya tidak demam. Walaupun flu ya tidak panas ya. Asal tidak ada panasnya ya. Baik. Nah, jadi Bunda, apabila anak kita flu atau bapil lah ya, boleh melaksanakan imunisasi ini Bun. Yang penting tidak panas atau demam. Silakan Bunda, ada lagi? Cukup Bunda? Ada lagi Bunda-Bunda? Alhamdulillah Bun, Bunda Fori, Bunda-bundanya sudah memahami semua ya Bun. Ilmu juga, terutama buat saya juga ya Bun ya. Ilmu juga buat kita semua. Intinya imunisasi AYP itu untuk diberikan ke kelas 5 khususnya untuk perempuan yang sangat penting untuk anak kita. AVP ini diberikan ke anak-anak untuk mencegah kanker serviks ya Bunda ya. Ada lagi yang Bunda bertanya sebelum Bu Fori kita tutup Zoom hari ini? Berarti kita setuju semua ya Bun untuk mendukung program pemerintah dari Puskesmas Suliwer ya Bun. Intinya sih untuk mencegah agar anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita terkena namanya kanker atau kanker serviks ya Bun ya. Jadi kita mencegah, jadi dari program pemerintah dari Puskesmas Suliwer itu sangat baik tujuannya untuk memberikan kepada anak-anak kita. Jadi setuju semua ya Bun, pelaksanaannya hari Rabu ya Bun. Hari Rabu jam 8, anak-anak sarapan terlebih dahulu. Ada lagi Bunda? Sudah semua sudah paham ya Bun ya? Ya, ini intinya kita dukung program pemerintah ya Bun dari Puskesmas Suliwer demi kesehatan anak kita dengan jangka yang panjang, apalagi imunisasi ini sangat berarti ya karena sangat sulit, dan kebetulan alhamdulillah juga Kabupaten Bogor diberikan kesempatan kepada anak-anak kita, dan sebaiknya kita ikut dalam program ini. Apabila nanti ada demam atau panas nanti bisa menyusul ke puskesmas atau nanti kita kolektif kembali. Begitu ya Bu Fori ya? Iya. Bu Eva, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua bunda-bunda yang hadir. Terima kasih kepada Sekolah Anur sudah memfasilitasi kami untuk bisa bertemu lewat Zoom dengan ibu-ibu orang tua dari SD Anur. Mudah-mudahan nanti di dalam pelaksanaan semua anak dalam kondisi sehat, semua bisa mendapatkan imunisasi, sehingga anak-anak kita semuanya sehat.
Terima kasih, Eva. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Kori dan Bu Sa selaku dari Puskes yang sudah memberikan atau ikut dalam ilmu dan Zoom ini. Terima kasih juga kepada bunda-bunda kelas 5B sudah mengizinkan waktunya untuk masuk ke dalam Zoom. Untuk pelaksanaannya hari Rabu pun, hari Rabu jam 8. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya Bun. Bu Yanti, kita akhiri atau gimana Bu Yanti? Maaf ini dokumentasi foto dulu. Baik. Mana? Saya bingung kalau pakai HP nih. Ini Pak Ayub. Dokumentasi Baik Bu. Bapak, kalau gitu dibuka semua ya Pak. Bunda-bunda yang cantik-cantik, dibuka dong kameranya. Buat dokumentasi ya Pak. Mohon izin kepada bunda-bunda untuk membuka kamera. Nah, ada yang di jalan ya Bu. Saatnya pulang sekolah ya. Sudah belum Pak Ayub? Pak Ayub Pak. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Sudah, terima kasih Pak Adam. Baik, Bu Yanti atau Bu Ica, ada yang mau disampaikan? Ya. Bu Marli atau Bu Rian Cukup, Bu, atau cukup. Pak Fikri? Ada Bu Eva. Cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas kehadirannya hari ini. Semoga anak-anak kita sehat selalu. Semoga dengan geram pemerintah kita selalu mendukung demi kesehatan anak-anak kita. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Hati-hati di jalan karena saat ini kan mau pulang ya atau anak-anak. Hati-hati. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih juga kepada Bunda Kori. Sama-sama Iji. Terima kasih Bunda atas waktunya. Kita tutup dengan sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bunda. Terima kasih banyak.